Baik, ini adalah part ketiga dari chapter 4, yaitu 4.3. Kita sekarang masuk ke desain prosedur atau prosedur mendesain atau rekayasa dari combinational logic. Ya. Topiknya masih combinational logic, jadi saya harap kalian sudah menonton video 4.1 dan 4.2. Nah, sekarang kalau kita diminta untuk mendesain sebuah logika kombinasi, itu yang pertama akan diberikan sebuah problem statement, yaitu pernyataan permasalahan. Jadi ada kondisi di dalam industri, kondisi di dalam tugas, itu meminta kita untuk mampu menjawab sebuah pertanyaan atau permasalahan. Yang itu melibatkan pada penentuan berapakah jumlah input dan output yang diperlukan. Selanjutnya, kita akan membuat tabel kebenaran dari input dan outputnya. Kemudian hubungan antara input dan output, pada output kita ambil seluruh nilai yang ada satunya, itu kita sederhanakan menggunakan K-map. K-map hanya salah satu teknik, kalian juga bisa menggunakan cara-cara yang lain untuk menyederhanakan tabel kebenarannya. Menyederhanakan persamaan aljabar booleannya. Kemudian yang terakhir adalah memproduksi atau merangkai sirkuitnya. Ini bisa dengan simulasi dulu kalau misalkan tidak ada perangkat yang bisa Kemarin saya sudah mencontohkan lewat buller ya, silakan bereksperimen di sana. Kalau tidak pakai buller juga nggak ada masalah, silakan menggunakan yang lain, tapi prinsipnya adalah simulator untuk rangkaian digital, rangkaian logika. Lanjut. Jadi tabel kebenaran itu isinya adalah kolom input dan kolom output. Pada kolom input, itu jumlah ke bawahnya atau barisnya itu adalah 2 pangkat N sejumlah input. Kalau misalkan nanti diperkenalkan 4 input, maka 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi ke bawahnya itu ada 16 variasi baris. Kemudian pada output itu akan menjadi isian yang kita inginkan. Ya, output itu kan yang kita inginkan ya. Jadi dibuatnya bebas. Nanti akan saya lebih jelaskan lebih dalam biar lebih nyambung. Kemudian luaran dari persamaan biner pada kolom tabel kebenaran tadi itu akan dilakukan beberapa macam. Bisa menggunakan manipulasi aljabar untuk menciptakan sebuah rangkaian digital yang sederhana. Tapi kalau kita menggunakan aljabar ini, manipulasi aljabar, kalau input variabelnya 4, bisa jadi pusing. Karena kita harus memberikan tanda bar atau aksen di atasnya untuk menegasi. Itu ada 4 biji gitu ya. Itu membuat panjang sekali, luar biasa. Maka saya sarankan gunakanlah metode peta, yang itu cukup dengan visualisasi di kotak-kotak, dikelompokkan untuk menyederhanakan persamaan aljabar booleannya. Kemudian bisa juga menggunakan program-program komputer yang lain, yang gunanya untuk mensimpulkan persamaan aljabarnya. Nah, sehingga sebetulnya nanti kesimpulan hasilnya itu bisa memiliki beberapa variasi ekspresi yang sudah disimpulkan. Jawabannya boleh berbeda, tetapi yang penting input dan outputnya dapat tercapai sama. Nanti ada constraint atau batasan. Nah, batasan constraint. Dalam desain praktis, kita harus memenuhi beberapa ketentuan. Ketentuan pertama adalah jumlah gerbang. Kita tidak mau membuat atau merangkai sesuatu dengan jumlah gerbang yang terlalu banyak, yang mubazir gitu. Tidak efisien, secara ukuran pasti akan bulky atau besar dan berat. Kemudian jumlah input yang terlibat di sini ada apa saja. Kemudian propagation time, yaitu waktu untuk input mengalir sampai menjadi output. Itu kan butuh waktu. Meskipun dia kecepatan cahaya, elektromagnetik, listrik kecepatan cahaya, tetapi di tengah-tengah proses tersebut tentu kalau kita melibatkan komputasi, itu nanti akan perlu waktu juga ujung-ujungnya, apalagi kalau
task atau tugasnya itu banyak sekali, jadi butuh proses. Kemudian number of interconnection, jumlah dari kabel-kabel yang saling terhubung. Terus limitation of the driving capability. Tentu kita harus memperhatikan kemampuan si gerbang. Apakah gerbang ini satu gerbang dicolok ke 10 sampai 15 kabel. Bisa jadi nanti meledak. Jadi sangat biasa dulu ketika saya kuliah itu membakar IC gerbang logika yang kakinya ada 8 atau 10 begitu. Nah, itu biasanya salah menaruh arus, arah tegangan, dan ground itu bisa salah, dan kemudian akhirnya kemampuan gerbang logikanya nggak maksimal ya, jadi lama-lama panas lalu keluar asap. Lanjut, nah sekarang ini diberikan sebuah permasalahan ya nanti. Permasalahannya adalah masalah konversi kode. Konversi kode di sini itu ingin membuat sebuah sistem yang dapat memahami atau kompatibel terhadap dua kode. Meskipun sama-sama biner, tetapi biner ini beda ternyata. Di sini disebut sebagai binary kode A dikonvert menjadi binary kode B. Apa itu? Kita coba lihat. Nah, di sini ada sebuah permasalahan. Perintahnya adalah desain sebuah sirkuit yang mengkonversi sebuah kode BCD menjadi access 3 kode access 3. Apa itu? Yang pertama gini, BCD itu adalah binary coded decimal. Binary coded decimal. Silakan dibuka di materi-materi sebelumnya dan di buku-buku yang tersedia. Binary coded decimal itu apa? Jumlahnya ada 4 bit, isinya itu 0 sampai 9 saja. Oke? 0 sampai 9 saja. Berarti ada 10. Ya. 0-nya termasuk sebagai data. 0, 1 sampai 9. Itu berarti ada 10. Kemudian pada output itu kita menginginkan access 3. Apa itu access 3? Yaitu sama-sama biner, tetapi bedanya apa? Bedanya adalah ditambah 3. Jadi access 3 itu dilebihin 3. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh dari tabel kebenaran yang sudah dibuat. Di sini kita memiliki input BCD dengan 4 input ABCD. Nah, karena inputnya ada 4, maka 2 pangkat 4 adalah 16 kombinasi. Jadi kita tulis ke bawah ini ada 16 kombinasi. Berikutnya, kita ingat bahwa value atau nilai yang diakui BCD itu hanya 10 teratas, yaitu dari 0 sampai ke 9. Sehingga 6 data sisa di bawahnya ini tidak digunakan, tidak memiliki makna, tidak bisa kita buat apa gitu. Karena kombinasi BCD itu 0 sampai 9 saja. Sehingga pada output ini dia juga outputnya sampai 16 macam, tetapi pada 6 yang terakhir ini kita masukkan kategori don't care condition. Jadi kondisi tidak diperhatikan. Kenapa? Karena ya tadi data BCD kita itu mentok sampai 0 sampai 9 saja. Lalu kita perhatikan ya, BCD ini adalah biner normal. Urutannya 00 gini, 01, 10, 11 ini urut biasa, nggak ada yang istimewa. Lalu pada output access 3 ini adalah lompat 3. Jadi langsung startnya dari 00, 11. Ini posisinya di sini. Ya. Bagian 3 teratas ini seperti dihapus yang di access 3 ini. Nah, jadi ini berurutan, urut juga seperti biasa, terus mentok di sini. Ini menandakan dia outputnya 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Karena lagi-lagi saya ulang, BCD itu hanya 0 sampai 9. Dan selanjut, setelah itu, kita akan memperhatikan seluruh nilai pada masing-masing W, X, Y, dan Z yang bernilai 1 ataupun don't care condition. Lalu kita masukkan ke dalam peta Karnaugh. Di sini adalah peta Karnaugh untuk output W. Jadi kita akan memiliki 4 gambar diagram peta. Nah, pada W di sini kita tulis seluruh nilai yang ada satunya.
dan X nya. X ini kan maksudnya don't care condition ya. Nah, berikutnya adalah lakukan operasi mengkotak-kotakkan yang memiliki kelipatan 2, 4, 8, dan 16. Dan ini misalkan nih kita kotak 1, lalu ditulis W sama dengan apa? Yang ringkas itu apa? Kemudian kotak lagi 4 kotak. Lalu ini kotak bisa 8. Selesai. Berarti ada 3 literal kalau nggak salah ya. Jadi W sama dengan A ditambah BC ditambah BD. Itu adalah jawaban output untuk kolom pada W. Berikutnya kita masih punya PR untuk X, Y, dan Z. Langkahnya sama, kumpulkan seluruh nilai 1 dan don't care-nya, kemudian masukkan ke gambar peta Karpov-nya. Lalu secara hati-hati lakukan upaya mengkotakkan atau mengelompokkan. Seperti ini, jangan lupa ini bisa ditekuk ya. Jadi hubungan antara 1X dan 1 di sini adalah saling berhubungan. Karena dia seperti pita atau yang bisa ditekuk. Jadi solusi untuk output X adalah ini, solusi output untuk Y adalah ini, dan solusi Z adalah ini. Kalau kita ringkas, Wx, Y, Z tadi akan menjadi persamaan aljabar di sisi kiri, dan di sebelah kanan adalah implementasi gerbang logikanya, di mana dia menggunakan sum of product rata-rata. Jadi ini ada OR, lalu ada AND, ada NOT-nya juga. Ujungnya OR. Nah, sampai sini kadang-kadang belum selesai, karena kalian harus melakukan implementasi NAND atau NOR, karena itu lebih universal. Ya, jadi kita menggunakan gerbang logika NAND dan NOR untuk mewakili ini adalah rangkaian untuk konversi BCD to access 3. Itu satu contoh dari proses konversi desain prosedurnya. Sekarang kita coba untuk melihat sebuah segmen decoder, 7 segmen decoder, di mana secara kesepakatan ini kan sebuah digit begitu ya, digit 7 segmen, ini 7 segmen yang setiap garisnya itu mewakili satu lampu. Jadi ini adalah lampu A, lampu B, lampu C, D, E, F, G, H. Nggak pakai H, D, F, G. Jadi ada 7 output yang akan mewakili bentuk sebuah angka tertentu. Misalkan angka 1 itu FE misalnya. Angka 2 itu AB, G, E, D. Nah, berarti itu adalah bentuk dari angka 2 dan seterusnya. Nah, di sini sebagai contoh, jika sebuah BCD 5, berarti biner biasa. Kalau kita mau menciptakan bentuk 5, berarti 5 itu adalah A, ya, ini nyala A, F nyala, G nyala, C nyala, D nyala. Jadi bentuknya nanti seperti angka 5. Itu adalah 7 segmen. Pertanyaannya, bagaimana cara mengkonversi 4 binary bit tadi dari 5 itu menjadi nyala lampu yang ada di sini. Lagi-lagi kita menggunakan langkah yang sama. Yang pertama kita buat tabel kebenaran dulu. Jadi biasanya di sini sudah misterius gitu ya, 7 segment decoder, tengahnya itu nggak tahu apa. Yang jelas inputnya ada 4, Wx, Z, lalu outputnya ada 7. Kemudian kita buat tabel kebenarannya. Yang pertama 4 biner, maka 2/4 input ke bawah ini barisnya ada 16. Berikutnya kita buat kolom khusus output, yaitu 7 segmen, terdiri dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, masing-masing tersebut contoh, kalau saya mau menciptakan bentuk 0, maka saya pengen satunya di mana? Saya pengen nyala atau 1 itu di semuanya kecuali G. Maka pada G ini 0 dan sisanya 1. Maka terbentuklah bentuk 0. Jadi kalian harus memiliki representasi visual ketika mengerjakan project 7 segmen ini. Lalu saya mau menciptakan bentuk 1. Bagaimanakah? Ternyata di sini BC-nya harus nyala agar dia membentuk angka 1. Kemudian dan sisanya adalah 0. Dan seterusnya sampai 9, maka nilai 1 dan 0 ini siapa yang menentukan? Yaitu kita sendiri. Ya, kita sendiri. Nah, lalu kita ingat bahwa biner kita itu
hanya 7 segmen kita hanya 1 biji, sehingga angka yang bisa direpresentasikan darinya hanyalah 0 sampai 9 saja. Tidak ada 10, karena kita membutuhkan 7 segmen yang kedua berarti. Sehingga di sini masuklah pada output area don't care condition. Jadi area yang kita silang XX ini adalah don't care condition. Berikutnya, kita lakukan penyederhanaan menggunakan peta Karnaugh. Di sini berarti akan ada 7 diagram yang 4x4 ya. Karena ini inputnya 4, maka peta Karnaugh-nya ada 4 juga maksudnya. Dan yaudah, kita masukkan aja nilai 1 dan X-nya di seluruhnya. Lalu hasilnya seperti apa? Ternyata hasil ringkasnya adalah nilai A itu dapat diwakilkan oleh penjumlahan dan N dan OR di dalam ini. Begitu. Jadi ini kita fokus pada kolom A, lalu lanjut kolom B, lalu kolom C, kolom D, sampai E, F, G. Selesai, kemudian kita gabungkan seluruh A, B, C, D, F, G tadi, dan kita buat rangkaian logikanya. Ini sudah habis. Setelah kita dapat rangkaian logika, bisa diimplementasikan ke dalam papan sirkuit atau menggunakan simulator. Nah, kebetulan di buller itu, saya tunjukkan di sini, di dalam buller itu, misalkan ini adalah 4.3. Kalian bisa merancang dari 0 bentuk-bentuk ini. Jadi bikinlah input namanya WXTZ, terus dibuat gerbang N dan OR-nya seperti biasa. Oh ya, belajarlah membuat komponen. Jadi misalkan saya punya input 2, lalu ada OR, ini not ya. Nah, ini not, kemudian kasih N, notnya ke sini, kemudian outputnya adalah sebuah atau angka yang representasi angka. Jadi kalau diubah, bisa ini terlihat ya, ada perubahan. Nah, kemudian kurang bisa. Oke. Seluruh ini bisa kita select area ini, kemudian kita bisa tekan Shift C atau komponen ties, artinya kita membuat darinya sebuah komponen. Jadi ini adalah komponen baru kita, di mana di dalamnya pada input yang pertama itu mengandung not. Perhatikan ya, di sini kita sebut sebagai misalkan name inputnya kita kasih A, ini kita kasih B, kemudian pada output kita kasih nama misalkan O. Lalu kita mundur dengan cara klik X silang. Jadi kita sekarang punya custom komponen, namanya inputnya A, input B, outputnya O. Kalau diklik 2 kali, maka kita masuk ke dalam ini, yang dimana input A ini memiliki not di dalamnya, dan inilah N. Jadi inilah modifikasi custom, modifikasi get custom. Dan ini prinsip ini bisa kalian gunakan untuk membuat 7 segmen tadi. Atau lebih parahnya, di sini sudah tersedia sebetulnya, namanya display. Nah, display ini inputnya ada, bukan input, outputnya di sini ada 8, 7 ditambah titik. Nah, ini kan DP, ini kan decimal point yang ada di sini. A itu tentu merepresentasikan tiap lampu-lampu ini, jadi kalian harus eksperimenkan sendiri untuk membuat 7 segmen. Nah, jadi persamaan ABCDFG tadi silakan diimplementasikan dalam bentuk N dan OR, lalu lebih lanjut lagi diimplementasikan dalam bentuk NaN dan NOR, karena yang lebih universal kita menggunakan NaN dan NOR. Terus ya, dicobakan ke dalam buller, lalu outputnya nanti dinyalakan ke masing-masing output ini, sumbu output A, B, C, D, E, F, G. Untuk DP tidak, karena bisa belum perlu ya, karena di
problem statementnya adalah hanya buat konversi binary code decimal to 7 segment. Hanya itu perintahnya, tidak sampai ke multi display. Jadi kalau misalkan sampai ke multi display berarti kita ini misalkan mau membuat semacam kalkulator begitu ya. Kalau kalkulator mulai masuk akal, berarti di sini misalnya kita bisa bikin angka ribuan, 1000 gitu, 1.000. Nah, ini berarti jadi sebuah seperti kalkulator. Nah, pada materi selanjutnya itu kita membahas masalah binary adder subtractor. Nah, lagi-lagi ini nyambung ke kalkulator bahwa ada penjumlahan di dalam biner. Kita bisa melakukan penjumlahan biner, lalu ya dimunculkan atau kegunaan sehari-hari kita ya wujudnya kalkulator itu. Dia tampilannya adalah 7 segmen, tetapi di belakangnya adalah penjumlahan biner dan pengurangan. Ada di topik 4.4. Oke, sampai jumpa di topik tersebut.